kedepannya itu. Apakah AI bisa menggantikan profesi guru atau penerjemah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo semuanya, welcome to Unliven Podcast by PBI UII. Di podcast ini, kita akan membahas education, arts and literature, and professional development. Wah, senang sekali saya Eka Rahmawati sebagai host hari ini. Tentunya hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yang ada kaitannya dengan AI. Yes. Nah, karena sebelumnya tuh kita sudah ada episode mengenai AI, tapi topik pembahasan kali ini adalah apakah AI bisa menggantikan profesi guru atau penerjemah. Nah, kebetulan hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa sekali. Beliau adalah salah satu dosen PBI UII. Beliau adalah Dr. Adam Ansori, SSMA. Ya. Baik, selamat siang, Sir. Siang, Apa Eka. kabar? Baik. Alhamdulillah. Waduh, terkait topik ini bagaimana nih, Sir, tanggapannya? Sejauh mana AI ini berpengaruh pada proses kita belajar? Jadi ini juga sebetulnya bagian ya dari saya juga ada menulis tentang itu, Quo Vadis ya. Quo Vadis istilahnya profesi penerjemahan. Kenapa kok Quo Vadis? Quo Vadis itu kan istilahnya bagaimana kabarnya gitu ya. Apalagi kaitannya dengan yang sekarang ini ya. Kalau dulu mungkin ya sedikit kita bernostalgia tentang perjalanan ya. Perjalanan dalam konteks penerjemahan atau translation itu. Jadi kalau dulu itu kan kita senjatanya itu kan kamus ya, kamus, buku ini ya. Jadi memang kesulitan utama waktu itu perbendaharaan kata. Jadi kata apa yang istilahnya kita tidak tahu, senjata kita kamus. Semakin kesini kita juga mengenal namanya yang kecil itu alphalink atau apa itu yang untuk membantu juga. Dan semakin kesini seiring dengan teknologi perkembangan teknologi ya. Jadinya sekarang bahkan ada istilahnya artificial intelligence ya, dan betul-betul bisa dimaknai dengan kecerdasan buatan. Karena bukan hanya sekedar sekedar mengerjakan sesuatu yang sudah dibuat rumusnya, tapi betul-betul membantu dalam hal ini konteksnya adalah menerjemahkan, literally menerjemahkan ya. Nah, sehingga bagaimana nih sekarang kalau misalnya proses penerjemahan itu sendiri kalau sudah dibantu apakah para penerjemah ini masih dibutuhkan? Betul. Dan bukan hanya itu juga, mungkin nanti pengajarannya sendiri bagaimana? Karena ketika mahasiswa sudah langsung bisa memasukkan bukan hanya sekedar kalimat, tapi teks ya langsung, dan AI menerjemahkannya itu entah mau pakai apapun ya. Kalau dulu kan kita hanya mengenal, saya hanya mengenal waktu itu hanya Google Translate. Betul. Ya. Lalu setelah itu kan ada DeepL, pakai Gemini juga bisa, bertanya dengan ChatGPT juga bisa. Nah itu terus bagaimana sekarang konteks penerjemah. Nah dalam hal ini mungkin ini ya, kita harus melihatnya itu penerjemah itu sebetulnya ada dua kubu ya dalam konteks penerjemahan sendiri. Yang satu kubu itu yang berpendapat bahwa penerjemah itu sesuatu yang bisa acquire ya, itu based on practice ya. Jadi betul-betul learning by doing, banyak practice, making mistakes, dan itu yang akan membuat kita menjadi penerjemah yang hebat ya. Sedangkan yang kedua itu beranggapan bahwa yang kedua ini memang lebih minor sih. Berpendapat bahwa ya, terutama mungkin saya ya as an academician ya, penerjemah itu ya juga sebuah skill yang mestinya itu bisa dipelajari. Dan itu kan sebetulnya yang menjadi istilahnya pertentangan saat ini ketika AI sudah sangat advance dan bisa membantu dalam hal konteks penerjemahan bahkan sampai teks, bahkan buku ya. Nah, posisi people-nya ini bagaimana? Posisi orangnya ini, baik sebagai penerjemah yang dia as profession, atau kita misalnya dosen yang istilahnya mengajarkan skill penerjemahan ini. Nah, ini bagaimana posisinya? Karena kan kita, kalau yang tadi itu
translation as practice. Nah, kalau kita kan juga beranggapan bahwa translation itu juga as theory juga bisa dipelajari mestinya. Nah, disitulah makanya terus kita juga nggak boleh nih kalah dari AI istilahnya, yang istilahnya buatan manusia juga. Dan karena itulah apa namanya, tetap kalau menurut saya ada stance khusus yang AI itu tidak bisa istilahnya menggantikan totally ya, totally menggantikan atau sepenuhnya menggantikan peran manusia, entah itu dalam nantinya menerjemahkan ataupun nantinya istilahnya mungkin yang paling utama nanti kaitannya dengan validasi hasil terjemahan itu sih ini ya. Oke. Nah, biasanya kan AI ini dianggap lebih pintar dari manusia atau penerjemah itu sendiri. Nah, makanya ada pertanyaan apakah AI ini akan menggantikan profesi penerjemah atau guru yang mengajar bahasa itu sendiri. Nah, Sir Adam bisa elaborasi apa aja yang tidak bisa digantikan oleh AI dari profesi itu. Ya. Jadi kalau merunut lagi ke belakang, ini saya ambil ada masa-masanya ya, masa-masa apa istilahnya ketika keilmuan penerjemahan itu dia berkembang. Jadi kalau dulu ya kita berbicara lagi dulu, menerjemahkan itu kan pasti kaitannya dengan bahasa ya. At least kan melibatkan dua bahasa. Nah, kalau kita berbicara mengenai bahasa itu tipologinya itu macam-macam. Saya contohkan misalnya, kebetulan tipologi bahasa dalam konteks word order ya, dari susunan kata. Kebetulan kalau bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu tipologinya sama, SVO. Nah, beda dengan misalnya kalau kita dengan bahasa Vietnam misalnya, karena mereka objeknya yang di depan. Nah, itu agak sedikit berbeda. Makanya ketika secara tipologi dan structure dia itu sama, kalau tidak ada yang spesial, itu diterjemahkan secara literal bisa. Makanya kalimat I go to school by bus every day, literally bisa langsung diturunkan dari perkata itu. Saya pergi ke sekolah menggunakan bis setiap hari, itu bisa. Ya. Nah, lalu muncullah ada satu masa di mana ketika, oh iya ini, ketika kita belajar bahasa atau mempelajari bahasa, kita juga sebetulnya mempelajari budaya. Nah, ketika konteks itu, makanya ada masa ketika itu adalah culturally bound text. Jadi, teks yang terikat dengan budaya. Nah, itu mungkin yang pertama ya. Itu yang pertama. Jadi, tools ya, atau kalau dulu kita nyebutnya translation tools ya, itu mungkin belum bisa menerjemahkan itu. Mungkin AI sekarang juga ketika menerjemahkan pasti memberikan pilihan. Ya mungkin bisa fix gitu. Ini saya contohkan misalnya apa namanya, kata yang istilahnya punya makna budaya itu, misalnya seperti ini misalnya. Ada kata Thanksgiving toh, apa salah satu apa istilahnya hari raya besar di Amerika ya. Nah, kata Thanksgiving itu kalau mau diterjemahkan bahasa Indonesia nggak enak. Sehingga waktu itu melahirkan sebuah teori namanya teori domestication dan foreignization. Maksudnya apa? Ketika menerjemahkan culturally bound text atau ada kata frase yang istilahnya dia itu terikat konteks budaya, ya kalau tidak diterjemahkan secara foreignization, ya domestication. Berarti kalau tidak, ya sudah nggak usah diterjemahkan, ambil saja itu ya, atau mencari padanan kata yang lain. Nah, itu mungkin yang waktu itu AI tools masih belum bisa. Contoh misalnya kalau di bahasa Indonesia, di bahasa Inggris kan kata mudik itu kan kental sekali nuansa istilahnya orang ketika pada saat mau lebaran pulang kampung, tapi nggak hanya sekedar pulang kampung, karena kalau hanya sekedar pulang kampung atau go back atau commute atau apa itu nggak pas juga, karena ada nuansa rindu di sana, ada nuansa istilahnya rumah itu juga sebetulnya bukan rumah secara fisik, tapi rumah itu kan kembali ketemu orang tua dan sebagainya dan mengenang masa lalu. Nah, itu waktu itu belum ada itu kata yang pas misalnya untuk mudik. Kalau mungkin sekarang kalau dipaksakan ini ya,
misalnya kata homecoming itu bisa sedikit banyak gitu. Nah, cuman kan itu tetap harus ada pemikiran dari si penerjemah itu ya, ketika istilahnya menemukan case seperti itu. Contoh misalnya kalau di kelas itu ada teks. Nah, kalau teks itu kan ketika kita bicara menerjemahkan teks, kalau kita sebagai Indonesian learner ya, nah kita kan berarti menerjemahkan teks bahasa Inggris. Teks bahasa Inggris itu ya berarti teksnya harus originally teks bahasa Inggris. Nah, dari teks saja kita sudah bisa juga ada konteks culturally bound text ya. Contoh misalnya ada kalimat seperti ini. Fishing is my favorite sport. Itu teks asli dalam bahasa Inggrisnya. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kalau menggunakan AI, terjemahnya kan pasti memancing adalah olahraga favoritku, ya kan? My favorite sport. Nah, kira-kira kalau di konteks kita, apakah pas? Mestinya enggak. Karena kan memancing kan bukan olahraga. Wong kalau di kita kan orang mancing itu untuk buang waktu, untuk kesenangan ini kan. Istilahnya sehingga ya nggak pas ketika diterjemahkan memancing adalah olahraga favoritku. But instead misalnya memancing adalah hobi favoritku. Atau misalnya memancing adalah kesukaanku misalnya. Nah kira-kira kayak gitu. Jadi, nah kalau dalam tataran ini, ya memahami penerjemahan itu bukan hanya sekedar memahami bagaimana mencari padanan kata, tapi juga bagaimana mengetahui konteks. Nah, sehingga ketika awalnya itu adalah translation is translating words by word. Nah, mulai ke sini translation itu bukan lagi itu, tapi translation is transferring meaning. Jadi menerjemahkannya itu sebetulnya bukan kata lagi, tapi makna. Ini ya. Nah, makna itu yang nanti saya akan beritahukan beberapa case-nya. Nah, itu AI itu mungkin masih belum bisa mendeteksi itu atau belum bisa memberikan hasil terjemahan yang pas untuk case-case khusus. Kalau dia menerjemahkan kalimat yang istilahnya formal dan tidak memiliki makna atau konteks budaya atau makna konotatif. Makna konotatif itu makna kiasan. Nah, itu iya AI manapun mesti sudah bagus menerjemahkannya. Tapi kalau ada itu tadi, ada konteks budaya, ada makna kiasan, terus ada makna idiomatik, nah itu mesti kesulitan. Ya itu keterbatasan AI ketika untuk secara operasional digunakan untuk menerjemahkan ya. Betul. Jadi ada beberapa kata yang memang tidak bisa diterjemahkan literal meaningnya, tapi ada beberapa kata yang kita harus tahu konteksnya, jadi apa maksudnya, jadi delivering message-nya itu nyampe gitu ya, Sir ya. Oke, wah sangat menarik sekali ya pembahasannya. Nah kemudian ada nggak Sir contoh kasus dari hasil terjemahan yang terlalu banyak pakai AI sehingga hasilnya kurang efektif gitu Sir? Nah ini mungkin sekarang kita ke dalam konteks translation as theory, karena mungkin lebih enaknya menjelaskannya atau pendekatannya di situ. Karena kalau translation as practice itu kalau saya mau menganalogikan itu seperti misalnya kita belajar bahasa Inggris. Kalau kita nggak sengaja, misalnya Eka asalnya dari mana? Dari Sukabumi, Jawa Barat. Ya misalnya kalau pulang dari Jogja naik pesawat misalnya ke Jakarta dulu misalnya, atau ada kalau yang Sukabumi langsung? Nggak ada. Nggak ada toh. Misalnya kalau mau pulang ke Jakarta gitu ya. Nah, kalau Eka nggak sengaja ketika harusnya pulang naik pesawat ke Jakarta, tapi terus tiba-tiba ternyata salah naik pesawat terus nyasar ke London misalnya, Inggris, itu dan terus pas di Londonnya nggak bisa langsung balik lagi dan terdampar 3 bulan misalnya di London, kira-kira bisa nggak ngomong bahasa Inggris? Waduh, agak bingung juga kalau gitu situasinya. Nah, tapi kan karena harus survive, karena harus terpaksa akan terekspos dengan bahasa asingnya itu langsung, secara otomatis karena ada survivalnya itu tadi bisa belajar ngomong bahasa Inggrisnya. Dan itu case-nya itu sama dengan kalau misalnya selalu kita repeat ya, misalnya kita nggak tahu bahasa misalnya yang lagi misalnya bahasa Korea, tapi bisa nyanyi dengan lirik Korea.
Ya karena ini terus gitu loh. Nah itu kan sesuatu yang based on apa namanya practice atau apa namanya perulangan terus lah ini. Nah kalau teori beda lagi. Kalau teori berarti translation itu sebetulnya ada teori-teorinya. Ya memang ada beberapa teori misalnya itu tadi yang pertama misalnya menerjemahkan teks yang culturally bound itu ada teori domestication sama foreignization. Lalu misalnya bagaimana sih menerjemahkan idiomatic expression, bagaimana sih menerjemahkan connotative meaning. Nah mungkin contoh yang paling sederhana saja, misalnya menerjemahkan noun phrase. Nah menerjemahkan noun phrase itu ada teorinya. Mungkin dari yang build up yang kecil aja ya. Jadi teori yang umum itu adalah noun phrase ini ya, dua kata yang membentuk jadi satu frase makna ya. Jadi contoh nih misalnya New Year. New Year itu kan terjemahannya tahun baru. Nah, kenapa? Karena kalau dalam konteks bahasa Inggris, year itu noun head-nya. Kalau di Indonesia itu kita menyebutnya itu yang diterangkan. Kalau kita kan menyebutnya DM. Ada yang diterangkan, ada yang menerangkan. Nah, dalam bahasa Inggris itu New Year, year itu noun head-nya. Nah, itu dalam teori noun head itu harus diterjemahkan dahulu. Nah, sehingga terjemahan dari New Year itu tahun baru. Sama misalnya dengan black box. Berarti secara teori kan kotak hitam. Nah, itu teori yang pertama. Nah, teori yang kedua, kalau ada quantifier ya, an atau misalnya angka 2, 3 quantifiernya dulu yang harus diterjemahkan, baru setelah itu noun head-nya. Berarti contoh nih misalnya, tadi kan ada black box, ya kan? Kalau itu kan kotak hitam. Tapi kalau kita tambahin misalnya 2 black boxes menjadi 2 kotak hitam. Nah itu secara teorinya seperti itu. Nah, contoh ada frase yang ini selalu saya pakai untuk menunjukkan logik bahwa ya ada batasan ketika menerjemahkan menggunakan AI. Itu frase ini, an old bookseller. An old bookseller. Oke. Nah, kalau diterjemahkan pakai AI, apapun lah itu selalu diterjemahkannya menjadi seorang penjual buku tua. An old bookseller. Nah, padahal kalau kita mengikuti rumus teori tadi, misalnya gini, tak breakdown aja ya. An old bookseller. Berarti kalau misalnya bookseller itu apa? Penjual buku. Nah, kalau an old book berarti apa? Buku sebuah buku tua. Nah, ketika an old book seller, yang noun head-nya kan yang seller ya. Jadinya yang noun apa? Yang harus diterjemahkan pertamanya. Jadi seorang penjual buku tua. Nah, harusnya kan seorang penjual terus ini buku tua. Tapi kalau misalnya kita cermati misalnya makna terjemahannya itu seorang penjual buku tua. Yang tua siapa? Seorang penjual buku tua. Yang tua bukunya. Nah, seharusnya old dan book itu modifier untuk sellernya. Maksudnya mereka itu harusnya menerangkan sellernya. Baik sellernya itu penjual buku, dan sellernya itu apa? Tua. Jadi padahal kalau terjemahannya itu seorang penjual buku tua, kesannya yang tua itu bukunya, ya toh, Iya, bukan penjualnya. Iya, betul. Nah, sehingga ya salah ini ya apa namanya terjemahannya. Nah, harusnya bukan seperti itu terjemahannya. Jadi misalnya seorang penjual buku yang sudah tua, nah itu bisa. Nah, makanya kalau coba aja nanti kalau misalnya dipakai AI apapun gitu, pasti mereka mau terjemahnya seperti itu karena patternnya sudah seperti itu gitu.
mungkin yang sekarang agak lebih advance mungkin Gemini ya, kalau yang saya ada cek gitu. Dia memberikan semacam alternatif. Bisa ini, bisa ini, bisa ini Oh, gitu. opsi Nah, ya. tapi kan tetap saja kalau seperti itu kan tetap orang yang apa namanya? Orang yang mempunyai kemampuan atau skill menerjemahkan kan yang bisa menentukan mana yang pas, Lebih mana yang tepat tidak. mana. Ya, sehingga ketika kita kalau sudah bicara seperti itu, nah apa toh sebetulnya membedakan antara mereka yang istilahnya penerjemah yang memang dia punya skill menerjemahkan dengan orang yang hanya sekedar bisa menggunakan AI untuk menerjemahkan, yaitu adalah pada kemampuan melakukan validitas hasil terjemahannya. Itu nanti yang akan membedakan. Wah, tadi sempat menarik sekali dengan paparan yang kalau kita tersesat di Inggris itu tiba-tiba ada survival mode-nya. Itu tuh Mm, kasusnya sama kayak ini ya, Sir. Kayak di Indonesia tuh kayak banyak TKW ya. mm, Mereka berangkat dengan kemampuan mungkin nol bahasa Arab, tiba-tiba mm. di sana Iya, pulang-pulang jadi bisa karena bahasa kan Arab. exposure. Iya, karena mereka terpapar terus dengan Iya, bahasa itu dan ya. itu konteksnya juga sebetulnya sama dengan apa yang dijual oleh tau Kampung Pare. Tahu, Sir? Nah, kan itu sebetulnya. Mm-mm. Jadi walaupun mungkin ya, mungkin waktu itu apa namanya asalnya itu adalah untuk apa? Selain belajar bahasa Inggris juga belajar bahasa Arab. Tapi kenapa kok sekarang Kampung Pare itu sangat terkenal sebagai tempat untuk belajar bahasa Inggris? Mm-mm. Karena mereka menyediakan lingkungannya itu, environment-nya itu. Kenapa kok kita sulit dalam apa berbahasa Inggris, terutama yang production ya. Mm-mm. Production itu berarti berbicara dan menulis. Karena kan kita tidak ada exposure itu gitu loh. Nah di Paris sana itu kan dipaksa. Misalnya bangun pagi, setelah itu pagi-pagi itu ada apa diskusi bersama dalam bahasa Inggris. Nanti habis itu ada pembelajaran teori, malamnya nanti terus presentasi mereka mungkin bukan presentasi banyak, tapi mereka berlatih untuk uh, berbicara. Nah, karena ada environmentnya itulah Mm-mm. mereka itu terus bisa berbahasa Inggris istilahnya mendukung gitu loh Mm-mm. untuk pembelajaran bahasa Inggrisnya. Nah, itu mungkin yang ya kalau konteksnya itu tadi. Nah, mungkin saya mau nambahkan sedikit tentang yang validitas tadi. Mm-mm. Nah, ini mungkin yang membedakan antara penerjemah ya. Dan makanya kenapa sesuai dengan konteks topiknya ini tak tergantikan lah istilahnya Mm-mm. kalau apa profesi penerjemah itu. Dalam penerjemahan itu ada istilahnya memang ini ya, memang tidak ada suatu hasil terjemahan yang betul secara mutlak gitu. Apalagi kan kita berbicara tentang konteks bahasa ya. Dia sangat dinamis gitu. Tapi penerjemah itu memiliki bagaimana meleveling hasil suatu terjemahan. Ya, kita menyebutnya validitas ya, validitas hasil terjemahan. Kita pakai contoh yang tadi aja. Mm-mm. Dan misalnya saya mau pakai yang sederhana saja, yang menurut saya yang paling sederhana. Jadi ada teori dari Pak Nababan ya. Itu dia mengkategorikan 3 level hasil terjemahan. Kalau kita mau ambil skor ya, skor tertinggi misalnya 2, tengah 1, terus terendah 0. Nah, skor 2 itu kalau secara konteks dia betul, secara diksi itu pilihan kata, itu juga pas. Nilai 1, konteksnya betul, tapi diksinya mungkin kurang pas. Ya. Nah, kalau nilainya 0 itu ya berarti dua-duanya salah. Diksi salah, pilihan katanya juga salah. Nah, contoh yang tadi, an old bookseller, mereka yang punya skill terjemahan tahu bahwa ketika itu diterjemahkan oleh AI dan ketika hasilnya adalah seorang penjual buku tua, itu skornya 0 karena konteksnya salah. Ketika konteks salah, kita nggak usah ngomong diksi lagi istilahnya. Nah, lalu ketika misalnya terus diperbaiki, oh ini supaya uh, bukunya bukan yang tua, tuanya tidak menjadi modifier buku, tak tambahin relatif pronoun deh, yang misalnya, Mm-mm. yang sudah misalnya. Sehingga hasilnya adalah seorang penjual buku yang sudah tua. Nah, itu kan konteksnya sudah betul Mm-mm. bahwa yang tua itu Penjual. penjualnya ya.
Tapi bagi mereka yang punya kemampuan menerjemahkan, itu ya ini skornya masih 1. Nah, makanya mungkin kalau dalam konteks kita apa belajar translation, mungkin ya paling tidak sampai 1 ini dulu lah. Ini ya skor ketika kita menerjemahkan. Karena apa? Skor 2 itu tadi ya based on experience, based on seringnya menerjemahkan, melakukan analisa hasil terjemahan, sering diskusi terkait hasil terjemahan dan sebagainya. Nah, karena misalnya skor 2 itu dari seringnya dia menerjemahkan dan tahu mana ini kata yang pas digunakan. Coba ini misalnya Eka bandingkan misalnya. Yang pertama tadi seorang penjual buku tua. Terus yang skor 1 tadi seorang penjual buku yang sudah tua. Nah, skor 2 misalnya menurut dia seorang penjual buku berusia lanjut. Itu kan lebih enak ya bahasanya. Iya, lebih kita langsung menangkap gitu. Nah, disitulah istilahnya penerjemah itu posisinya berada. Jadi dia sudah sampai di level itu. Dia sudah sampai di level bagaimana dia bisa memvalidasi hasil terjemahan. Kan kalau kita misalnya kasih kalimat atau teks ke apapun lah, misalnya ke ChatGPT, DeepL atau Google Translate, kan keluar hasilnya tuh, terjemahan versinya DeepL seperti ini, versi Google Translate seperti ini. Nah, penerjemah itu tahu ketepatan, keakuratan hasil terjemahannya itu. Sedangkan kalau yang mereka tidak menguasai skill dalam menerjemahkan, ya mungkin akan menerimanya, bagus ini kata-katanya ini dan sebagainya. Tapi kan mungkin dia tidak kuat dalam memahami konteks makna, atau dalam hal ini ya konteks dan diksi yang paling pasnya itu tadi. Nah, itu yang membedakan antara penerjemah dan yang mereka hanya sekedar menggunakan AI untuk menerjemahkan. Jadi tetap ada skill yang membedakan itu tadi. Jadi itu hal yang tidak bisa dimiliki oleh AI ya, karena konteks budaya itu tidak bisa dipahami secara prompting gitu ya. Kemudian untuk AI ini kan semakin berkembang, kita tidak bisa menghindari gitu, Sir. Nah, ada nggak sih kiat-kiat upaya supaya kita bisa menggunakan AI ini hanya sebagai tools dan secara bijak gitu? Jadi mungkin hampir sama ya dengan yang lain-lainnya juga ya. Jadi makanya kenapa kata literasi itu kan kelihatannya sederhana tapi itu penting gitu istilahnya. Jadi mau reading literacy atau dalam hal ini kan AI literacy ya, itu menjadi sesuatu yang penting. Kenapa? Karena kita tahu batasannya istilahnya. Jadi misalnya menggunakan AI untuk membantu menyelesaikan pekerjaan atau tugas terjemahan lalu langsung disubmit, itu jelas salah. Tetap saja butuh skill dasar yang istilahnya menjadi pegangan atau pedoman ketika ingin memastikan hasil terjemahannya itu sendiri. Dan itu memang harus bisa ya kalau sudah mendapatkan ini basic knowledge terkait misalnya terkait keilmuan apapun lah. Dan hal ini kan berarti translation ya. Jadi tahu istilahnya itu konteks itu apa. Karena kan kita menerjemahkan dari teks ya satu bahasa Inggris, kita terjemahkan ke dalam konteks bahasa Indonesia. Kita jadi harus tahu konteks bahasa Indonesianya itu apa gitu. Terus yang kedua mungkin yang paling utama juga diksi. Dan yang satu lagi mungkin kaitannya dengan ini ya memahami teori terjemahan. Teori terjemahan itu walaupun dia tidak terlalu banyak, karena memang terjemahan itu memang banyak drilling practice ya. Betul-betul kalau translation itu memang practice makes perfect, itu kalau di konteks translation itu betul sekali itu. Jadi sering berlatih menerjemahkan, menganalisa hasil terjemahan, itu pasti akan, karena translation itu goalnya itu adalah ini, mengasah sense-nya, sense menerjemahkan. Jadi sehingga mestinya tahu bahwa misalnya nih ini 2 kalimat pertama di buku yang saya pakai untuk menerjemahkan, untuk teks menerjemahkan ya. Jadi judulnya itu A Private Conversation, bukunya L.G. Alexander. Ceritanya tentang dia menonton
di sebuah pertunjukan itu. Kalimat pertama itu adalah last week I went to a theater. Nah, itu rata-rata mahasiswa itu memang langsung, makanya di kelas itu saya memang sengaja silakan pakai AI untuk menerjemahkan. Nanti beritahu saya AI-nya apa. Nah, nanti kita diskusikan hasilnya. Ya sudah, nanti terus kita bandingkan. Kalimat pertama ini hasilnya apa? Last week I went to a theater. Rata-rata kan minggu lalu saya pergi ke teater. Minggu lalu saya pergi ke ya rata-rata itulah pokoknya saya pergi ke teater. Intinya itu I went to a theater. Cuman kita lupa dalam konteks bahasa Indonesia, teater itu bukan dipakai untuk tempat, tapi teater itu kita pakai untuk suatu kelompok, ya suatu kelompok pekerja seni. Atau misalnya teater itu mengacu pada sebuah pertunjukan, sehingga itu nggak pas itu. Padahal di situ konteks teaternya itu adalah adverb of place atau objeknya ya, di situ. Sehingga nggak bisa menonton pergi ke teater. Sehingga yang paling pas yaitu tadi, kita harus tahu bahwa ini konteksnya tempat ini. Berarti minggu lalu saya pergi misalnya ke gedung pertunjukan misalnya. Atau kalau misalnya mau dirubah, bukan pergi ke, tapi misalnya minggu lalu saya menonton pertunjukan teater. Nah, itu bisa. Nah, itu yang istilahnya yang mereka harus punya sense itu. Nah, lalu kalimat berikutnya, kan itu tadi yang pertama, last week I went to a theater. Kalimat berikutnya, I had a very good seat. Terjemahnya kira-kira apa itu? I had a very good seat. Saya mendapatkan kursi yang baik, saya mendapatkan kursi yang nyaman. Rata-rata semua AI menerjemahkannya itu. Nah, kalau penerjemah dia harus bisa sensing itu pokoknya lebih ke merasakan ini konteksnya apa tuh sebenarnya. Ini konteksnya apakah dia mendapatkan betul-betul kursi yang lebih empuk dari kursi yang lain. Lalu kursinya kan sama semua istilahnya. Jadi maksudnya apa ini? I had a very good seat itu maksudnya apa? Nah, kalau dia punya sense yang tinggi, ini sebetulnya nggak ngomongin tentang kursi kok. Ini tuh sebetulnya ngomongin tentang posisi. Sehingga terjemahannya bukan saya mendapatkan kursi yang nyaman, saya mendapatkan kursi yang enak, tapi nggak, harusnya terjemahannya adalah saya mendapatkan posisi duduk yang strategis. Kelihatannya beda banget toh. I had a very good seat, kok jadinya saya mendapatkan posisi duduk yang strategis. Tapi ya memang itu menerjemahkan itu. Sehingga dia memang, ya makanya saya selalu terserah pakai aja apapun. Karena ketika dirimu hanya mengandalkan hasil terjemahan dari AI tertentu dan dirimu pakai itu, ya pasti akan banyak yang salah-salahnya. Karena apa? Teks yang saya pakai itu banyak yang mengandung konteks culture, sama ada mengandung beberapa makna konotatif juga. Sehingga saya tahu bahwa teks ini nggak bisa hanya diterjemahkan oleh AI terus langsung jadi selesai, itu nggak bisa. Nah, mungkin itu strategi ya, strategi dalam belajar ya. Karena ketika saya kasih teks yang misalnya yang formal, malah bisa AI itu. Karena kan nggak ada muatan budaya, nggak ada muatan makna-makna yang istilahnya idiomatik atau konotatif, sehingga terjemahannya ya bisa bagus. Tapi coba kalau misalnya ada makna-makna yang kiasan, makna-makna konotatif atau yang idiomatik gitu, AI biasanya mestinya sih AI-nya kalau sudah bagus, dia mestinya ngasih opsi mana yang pas. Nah, nanti kita yang harus bisa memasukkan konteksnya, sehingga memang nantinya ke depannya kita itu memang sudah nggak bisa sih istilahnya betul-betul terus lepas dari AI. Bahkan kita sudah nggak bisa lagi menafikan, sudah banyak kok istilahnya mahasiswa yang menggunakan AI sebagai asisten ya, mestinya ya, asisten untuk membantu mengerjakan tugas dan sebagainya. Nah, makanya literasinya itu penting supaya tahu on what level ya AI can assist student ya, dan itunya kan beda-beda ya. Untuk pelajarannya beda. Maksudnya untuk yang writing harusnya bagaimana, untuk yang
misalnya skill khusus seperti menerjemahkan bagaimana. Nah, itu mestinya harusnya beda-beda cara cara pendekatannya atau cara penggunaannya lah istilahnya supaya hasilnya maksimal. Ya cuman ya itu tadi tetap harus ada bekal dari apa namanya keilmuan yang ingin diminta dibantu itu tadi. Misalnya dalam hal ini translation, ya harus tahu bahwa translation itu selalu berbicara tentang konteks. Nah, sehingga ketika mau terjemahkan harus memastikan apakah terjemahannya itu sesuai konteks. Nah, itu baru yang pertama. Yang kedua, kalau mau lebih maksimal lagi, apakah diksinya sudah yang paling pas sesuai dengan konteks itu. Nah, itu. Jadi pokoknya asal seperti itu, ya nanti misalnya, jadi yang lebih hebat lagi adalah ketika seorang penerjemah yang dia sudah sangat skillful menggunakan AI sebagai asisten. Nah, itu akan cepat membantu pekerjaan-pekerjaannya. Tapi selama kita menggunakan AI tapi kita tidak punya pemahaman lebih dengan ilmu yang istilahnya mau apa yang kita mau pelajari, atau dalam hal ini misalnya translation itu sudah menjadi profession, misalnya menjadi penerjemah profesional, ya nanti AI itu malah justru akan menjerumuskan. Jadi tetap aja we as the human ya yang istilahnya apa namanya menggunakan itu yang harus dibekali secara utama dulu. Berarti apakah AI ini dia cenderung bagi penerjemah itu membantu atau lebih wah ada tanda-tanda bahaya nih kalau pakai AI nih gitu, Sir? Nah, kalau di dunia penerjemahan sendiri, mungkin malah kita itu bukan pakai AI ya. Kita itu ada namanya itu software namanya Trados. Kalau yang penerjemah profesional ya. Nah, softwarenya itu istilahnya dia mengenali bahkan gaya menerjemahkan kita. Dan kita juga bisa memasukkan, jadi ketika menerjemahkan itu kita harus masukkan dulu ada kata-kata khusus yang memang dia muncul, sering muncul, dan itu kita harus sepakati apa namanya ini nanti kita akan ganti dengan apa. Dan dia harus konsisten. Kalau terakhir saya pakai itu udah agak lama sih, waktu itu menerjemahkan buku tentang panahan. Nah, di panahan itu ada istilah mimicking yang banyak sekali. Mimicking itu sebenarnya arti aslinya itu menirukan ya, mimicking itu. Tapi dalam konteks ini, nah itu kan kita bicara terus konteks lagi. Nah, dalam konteks ini mimicking itu maksudnya stance, posisi kuda-kuda yang kita pakai kalau mau kita mulai manah itu loh. Nah, itu. Jadi mimicking itu sebetulnya. Nah, itu langsung misalnya oh kata mimicking itu diartikan apa, lalu kata apa itu saya ganti apa dan sebagainya. Nah, sehingga ketika dia diterjemahkan, saya bayangkan kalau misalnya apa konteks profesional, ya nanti dia sudah keluar keluar sendiri hasil hasil terjemahan dari apa namanya sistemnya itu. Nah, lalu setelah itu ya tetap tetap saja kita hasil terjemahan itu tadi, itu kan kembali ke yang tadi itu, yang membedakan apa penerjemah itu sama yang hanya menggunakan itu apa, kita bisa melakukan validasi hasil. Nah, jadi ketika kan kita nggak mungkin ya, sekarang saya nggak bisa bayangkan misalnya ada teks terus manual diketik satu-satu itu ya sudah bukan zamannya lagi. betul. Nah, tapi peran penerjemah itu apa? Kita tahu, kita bisa memvalidasi mana kalimat atau teks yang dia itu sudah betul, mana yang oh ini diksinya harus diganti, mana yang oh ini konteksnya kok lari, lalu kita harus perbaiki. Nah, disitulah istilahnya apa namanya AI, atau dalam hal ini saya mungkin bukan nyebutnya AI ya, tapi teknologi ya. Teknologi dalam hal ini yang tadi itu misalnya Trados software itu membantu itu supaya kan kita tidak manually menerjemahkan buku terus masa diketik semua, kan nggak juga. Tapi kita bisa nantinya pada final resultnya itu kita bisa istilahnya memvalidasi bahwa ya ini teks ini sudah betul. Oh ini teksnya harus saya rubah konteksnya dan ada beberapa diksi yang harus saya tambahkan supaya dia menjadi pas atau lebih tepat dan sebagainya. Nah itulah peran penerjemah itu. Aduh, sangat luar biasa sekali ya, insightful sekali topik hari ini. Nah, terakhir nih, Sir, pesan untuk teman-teman semuanya nih yang lagi nonton di rumah nih,
bagi mereka yang berpikir dan merasa ya udahlah nanti ada AI, jadi tergantung nih sama AI, apa pesannya untuk mereka? Oke, jadi kalau dari saya tetap saja suatu keilmuan itu harus dipelajari dulu, istilahnya dipelajari dulu, karena semua ilmu tuh punya ini ya, ciri khasnya masing-masing ya. Ada yang kuat sekali dalam konteks hitungan. Nah, karena kalau bahasa itu kan berarti konteks budaya juga masuk, ya. Kalau linguistik berarti kalian harus paham tentang konteks kebahasaannya itu sendiri. Konteks ketika belajar grammar berarti ada konteks belajar tenses juga dan sebagainya. Nah, kalau dalam konteks translation ya, tetap saja kalian harus paham sebenarnya dua dua yang paling utama ketika memahami translation itu adalah konteks dan diksi. Mungkin kalau dari saya dari semua kata kunci ya, dari semua kata kunci yang istilahnya harus difahami seorang penerjemah dalam hal ini, atau nanti ketika kalian belajar translation itu adalah konteks dan diksi. Nah, memahami konteks dan diksi itu tidak hanya sekedar oh konteks itu ini, oh diksi itu ini. Enggak, tapi apa? Karena mereka itu akan selalu muncul. Mereka akan selalu muncul di teks-teks yang kita terjemahkan. Dan kita harus bisa tahu mana yang konteksnya itu sudah betul, misalnya kita hanya tinggal perbaiki diksinya, atau mana yang konteksnya itu lari. Kayak contoh yang tadi misalnya, fishing is my favorite sport. Ketika diterjemahkan menjadi memancing adalah olahraga favoritku, nah itu konteksnya sudah beda ini. Karena di Indonesia, apalagi di Jawa, di Jogja kayak gitu, memancing itu kan bukan olahraga, hobi istilahnya. Nah, berarti kan harus diganti. Dan apakah itu diperbolehkan? Ya sangat diperbolehkan. Kenapa? Karena hasil terjemahan kita yang bahasa Indonesia tadi, itu kan untuk reader orang Indonesia. Reader orang Indonesia malah akan mempertanyakan ketika terjemahan kita, loh, kok memancing adalah olahraga favorit, malah aneh, gitu istilahnya. Dan itulah istilahnya kenapa harus paham dulu konteks dan diksi. Nah, makanya itu dalam konteks teori. Nah, baru semakin kita sering praktis, semakin kita sering menerjemahkan, sering kita berdiskusi mengenai hasil terjemahan, bahkan sering berdebat misalnya ini yang paling pas, ini yang paling pas dengan argumentasi masing-masing, dan disitulah kita akan menjadi semakin bisa istilahnya. Oke, Nah, wah. kalau sudah sampai di situ, nah mungkin kalian akan tahu mana batasan AI, mana yang harus saya perbaiki, sehingga nanti mestinya menggunakan AI apapun mestinya akan lebih, selain bisa juga lebih bertanggung jawab Betul. nanti ya. Oke, waduh, sangat inspiratif sekali ya teman-teman semuanya. Pembahasan kita tentang AI ini memang sangat luas ya, Sir ya. Ya, Sangat luas sekali, dan tentunya AI ini adalah sebuah tools yang bisa yes. membantu, tapi dalam konteks profesi sebagai penerjemah atau guru, AI ini seperti yang Sir Adam jelaskan tadi tidak bisa sepenuhnya mengganti Yes. profesi guru ataupun penerjemah, karena kita butuh validitas itu tadi, dan juga konteks-konteks yang harus kita pahami begitu mengenai kontekstual budaya dan lain sebagainya. Waduh, ini menjadi pengetahuan baru juga untuk saya pribadi ya, Sir. Waduh, terima kasih banyak untuk hari ini telah membersamai mengisi episode kali ini. Oke, baik semuanya, saya Eka Rahmawati. Kita akan kembali di episode selanjutnya. Terima kasih, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.